Jadi kita akan ada quiz juga untuk rekan-rekan kata jasa ya di akhir ya setelah kajian. Dan nanti untuk tanya jawab seperti kajian-kajian sebelumnya akan ditanya jawabkan oleh dari Bapak Ibu jemaah di chat atas nama MC kajian ya di situ ya. Nama saya Muhammad Faris Afif, MC kajian. Boleh di chat direct atau langsung juga atau di everyone juga boleh, tapi disarankan direct saja juga boleh kalau kita memang tidak mau diinfokan namanya ya. Di 15 menit terakhir, jadi kita kajian dulu kalau nanti tanya jawab. Oke, kita mulai untuk kajiannya pada Ustadz Feda Jija, silakan atau Ustadz dimulai. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama ya untuk merenungkan kembali tentang nikmat yang luar biasa yang kita rasakan di negeri kita ini, negeri yang tercinta tanah air Indonesia ya. Yang kita rasakan dari hari demi hari itu tentang kenikmatan, yaitu keamanan ya. Keamanan. Dan di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita ya menyebut-nyebut kenikmatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun nikmat-nikmat dari Rabbmu maka sebut-sebutlah. Ini tentunya di antara metode untuk bersyukur dengan menyebut-nyebut nikmat-nikmat yang kita rasakan, kita ceritakan, kita ingatkan di antara kita, maka kita akan mensyukuri nikmat tersebut. Tentunya nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak ya. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sungguhnya jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, ya tentu kalian tidak bisa menghitungnya. Namun sifat manusia adalah suka melupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah Allah menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak bakalan mampu menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Namun manusia itu sangat zalim dan suka mengingkari, lupa atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tahu kalau kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya kewajiban yaitu mensyukuri nikmat tersebut. Dan kalau kita syukuri nikmat tersebut, Allah akan tambah nikmat tersebut ya. Sebagaimana ayat yang telah kita ketahui bersama ya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika Rabbmu telah memberikan pengumuman, pemberitahuan, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, maka aku akan memberi tambahan atas nikmat yang aku berikan kepadamu. Nah, nikmat di antara sekian yang banyak nikmat yang kita rasakan, yang sering kita lupakan adalah nikmat keamanan ya. Nikmat keamanan. Hingga terkadang kita tidak menghadirkan dalam diri kita bahwa nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Dan demikianlah manusia tadi. Allah sebutkan zalum, kafar, berbuat zalim, kafar, suka mengingkari. Dan betapa banyak nikmat yang kita rasakan setiap hari. Namun kita lupa dengan nikmat-nikmat tersebut. Contoh sederhana ya. Kita memiliki nikmat memandang, kita bisa memandang dengan baik. Setiap hari nikmat kita bisa melihat ini, melihat anu. Namun terkadang kita lupa bahwa ini nikmat yang sangat besar. Ya, saya sekarang terkadang lupa akan nikmat tersebut. Sampai-sampai sebagian ulama pernah berkata, jika engkau lupa, coba sekali-sekali kau bangun tidur, lantas pejamkan matamu, terus berjalanlah engkau menuju ke toilet misalnya. Kemudian kau mencari sikat gigimu di mana, odolmu di mana. Tentu sangat sulit. Ya. Kita dengan mudah bangun tidur, nyalakan lampu, kita lihat semuanya, kemudian kita bisa beraktivitas dengan mudahnya. Nikmat mandang itu nikmat yang luar biasa. Ya. Manusia sering lupa bahwa itu nikmat yang luar biasa. Ya. Dan
kadang malah digunakan untuk bermaksiat, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga contoh nikmat yang kita rasakan setiap hari, nikmat menghirup oksigen ya. Kita menghirup oksigen setiap detik, setiap saat 24 jam per hari tanpa ada hentinya. Kita lupa bahwasanya itu semua adalah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan sedemikian rupa sehingga Allah memberikan kadar oksigen di atas muka bumi dengan kadar tertentu hingga memudahkan manusia untuk menghirup oksigen tersebut. Namun saking seringnya kita merasakan nikmat oksigen tersebut, seakan-akan kita lupa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah. Bukan terjadi dengan sendirinya, tidak. Ini dibuat oleh Allah. Allah kasih anugerah kepada kita dengan paru-paru yang kita miliki yang siap untuk menghirup oksigen tersebut. Ya. Dan terkadang kita baru bisa merasakan nikmat menghirup udara dengan baik ketika kita ditimpa dengan sakit ya. Betapa banyak saudara-saudara kita ya, ketika terkena corona, saturasi oksigennya turun, baru benar-benar dirasakan bagaimana nikmat oksigen tersebut. Kita pernah melewati masa di mana orang berebutan mencari oksigen. Sampai di antara mereka ada yang tidak bisa mendapatkan oksigen sehingga harus meninggal dunia ya. Itu nikmat yang kita rasakan setiap hari. Namun apakah kita mensyukuri nikmat tersebut? Makanya setiap nikmat itu harus kita syukuri. Rasulullah SAW sebutkan juga tentang mensyukuri nikmat. Contohnya Rasulullah SAW mengatakan, "Alla kulli sulama minan nasi sadaqah." Nabi SAW, setiap sendi yang dimiliki oleh manusia wajib untuk disyukuri dengan disedekahkan. Kita tahu bahwasanya di tubuh kita ini ada sekitar 360 mifsal, 360 sendi yang setiap kita bangun pagi kita merasakan sendi kita enak, nyaman, kita bisa gerakkan sendi dimanapun tubuh kita, kita bisa gerakkan dengan mudah. Itu setiap sendi yang kita bisa gerakkan dengan mudah, kata Nabi, wajib untuk kita syukuri dengan kita sedekahkan. Kemudian Rasulullah SAW ajarkan cara mensyukuri dengan bertasbih, bertahlil, membantu orang, bersikap adil, menolong orang. Di antaranya dengan sholat 2 rakaat duha setiap hari sudah cukup mencukupi untuk bersyukur atas nikmat sendi. Kalau ada orang kena asam urat misalnya, atau encok, atau keseleo, benar dia merasakan subhanallah, sendi itu nikmat yang luar biasa ya. Yang luar biasa ya. Para dokter tentu lebih tahu tentang akan hal ini. Subhanallah. Kemarin ketemu dengan seorang dokter ortopedi, Allah benar atau tidak, tapi dia cerita, dia ada sebagian orang yang ada gelembung atau benjolan di tangannya. Kemudian dokter bercerita, Ustadz, ini karena sebenarnya kalau kita bergerak, maka tubuh secara otomatis ya akan mengeluarkan pelumas bagi sendi. Ketika ada sesuatu yang istilahnya tidak tepat, pelumas tadi berlebihan dan akhirnya membentuk gelembung tadi ya. Kalau kita sudah tidak gerakan, pelumas tadi akan kembali lagi. Subhanallah, saya bilang, ya Allah, betapa indah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Betapa sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kenikmatan terkait dengan sendi jarang kita ingat. Jadi sebenarnya benar, nikmat itu sangat banyak. Namun sering kita lupakan. Nah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama berusaha untuk merenungkan tentang satu nikmat di antara sekian jutaan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat keamanan suatu negeri. Ya. Nikmat ini saya cukup merasakan nikmat ini. Ya. Ketika saya kuliah di Madinah, saya ketemu dengan teman-teman saya yang berasal dari Libya, dari Yaman, dari berbagai negeri ya, dari Irak ya, dari Iran, ya, dari berbagai negara yang di situ ada konflik, dari Suriah ya. Benar-benar mereka hidup dengan Afghanistan ya. Di antara mereka ada yang tidak bisa pulang, di antara mereka ada yang takut pulang ya. Sempat saya ketemu seorang teman, dia juga doktor ya. Saya bilang, "Kenapa belum pulang?" Dia bilang, "Ya Firanda, saya kalau pulang saya tidak tahu. Saya nanti dibunuh. Saya nggak tahu kenapa saya dibunuh. Bisa jadi saya membunuh, saya tidak tahu kenapa saya harus membunuh." Fitnah luar biasa. Ya. Fitnah luar biasa ya. Dan saya dengar beberapa teman ya, sekarang ini saya dengar teman saya ada yang meninggal, teman saya ada yang ditembak, subhanallah. Sampai saya punya teman juga ada satu ya. Dia dari Libya. Kemudian
saya dikasih tahu, "Anda kok kenal si fulan?" "Iya, saya masih ingat. Namanya Mahmud rahimahullah, dulu sering makan sama saya. Sudah meninggal." Saya bilang, "Kenapa?" Dia ada dua kubu bertikai dan orangnya baik, orangnya bercanda, kemudian pandai bergaul. Dia berhasil mendamaikan dua kubu ini. Dua kubu yang tadinya mau, karena sistem kabilah, dua kabilah yang hampir berperang, tembak-tembakan ditengahi oleh kawan saya ini. Rahimahullah taala. Dia berhasil mendamaikan kedua kubu tersebut. Ternyata ada orang yang tidak suka dua kubu ini berdamai, dia dibunuh. Jadi dibunuh. Jadi kalau kita lihat negara-negara sekitar ya yang apa namanya rawan konflik, tidak ada keamanan, kita baru tahu benar-benar negeri kita ini negeri yang sangat nyaman. Ya, dengan berbagai macam problematika ya, politik dan yang lainnya. Tetapi secara umum kita dalam kondisi nyaman dan tenteram ya. Ini mungkin terkadang sulit untuk kita rasakan, kecuali kalau kita pernah merasakan bagaimana ketakutan ya, bagaimana keamanan suatu negeri hilang, bagaimana kondisi yang menakutkan ya, kondisi genting ya. Mungkin kawan-kawan yang pernah melewati misalnya krisis 98 di Jakarta, yang mungkin merasakan akan hal tersebut. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita berusaha bercerita pada kesempatan kali tentang nikmat keamanan yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nikmat tersebut dengan merdekanya negeri kita sekian puluh tahun ya, merupakan jerih upaya dari pahlawan bangsa kita yang telah berjuang mengorbankan jiwa, raga dan harta mereka hingga akhirnya bisa mengusir para penjajah. Ya, seandainya mereka tidak berjuang ketika itu, apa yang terjadi dengan kita tidak tahu, Allah alam bisawab ya. Tapi demikianlah mereka berjuang karena cinta kepada negeri, membela bangsa, demikian juga membela kaum muslimin. Seruan-seruan takbir mengiringi perjuangan mereka dan akhirnya kita bisa merasakan nikmat keamanan, nikmat kemerdekaan yang kita rasakan hingga detik ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat aman, nikmat yang mungkin terlupakan. Mungkin terlupakan. Terutama dari orang-orang yang tidak peduli dengan keamanan, nekat bertindak, nekat mengganggu keamanan, bikin kerusuhan, dan ada orang-orang yang berpenyakit yang seperti itu. Dia tidak mengenal nikmat keamanan. Ya. Oleh karenanya saya bicara, saya bandingkan. Misalnya bahkan saya katakan dilupakan oleh kita para dai. Saya kalau di Arab Saudi ketika saya kuliah, hampir setiap khatib berkhutbah. Dan setiap mereka berkhutbah, mereka berdoa agar diberikan keamanan di negeri Arab Saudi. Karena mereka pernah melalui masa-masa yang mengerikan. Terjadi krisis Perang Teluk ya. Sekarang juga mereka masih mengalami krisis dengan misalnya orang-orang Houthi di Yaman. Intinya nikmat aman itu benar-benar mereka minta, tiap pekan mereka minta. Mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, anugerahkan kepada kami keimanan, ya Allah berilah keamanan pada negeri kami dan negeri-negeri kaum muslimin. Karena mereka benar-benar tidak melalaikan nikmat aman tersebut. Mereka benar-benar ingat akan anugerah nikmat aman. Yang ini kalau saya boleh katakan kita sendiri jarang berdoa dengan doa tersebut. Ya. Dalam khutbah-khutbah kita jarang ya. Meskipun kita mungkin berdoa ketika melihat hilal atau ketika Ramadan ya. Tapi tiap pekan berdoa minta keamanan di mimbar-mimbar, ini suatu fenomena yang kurang saya lihat di tanah air ya. Mungkin karena memang kita selalu dapat keamanan ya. Jadi nikmat-nikmat itu bisa terlupakan ketika kita tidak mengalami lawan daripada nikmat tersebut. Makanya dikatakan nikmat itu baru terasa jika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat keamanan pernah terlupakan oleh orang-orang kaum musyrikin yang tinggal di kota Mekah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat tersebut dalam surat Al-Qasas ayat 57. Allah berfirman, "Awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna." Tidakkah kami telah menjadikan bagi mereka haraman aminan, kota Mekah yang aman, tanah haram yang aman. Yujba ilaihi thamaratu kulli syai', rizqan min ladunna, yang di mana di kota tersebut didatangkan berbagai macam buah-buahan yang merupakan rezeki dari kami. Allah ingatkan yang menjadikan kota Mekah menjadi aman. Ya,
Itu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilupakan oleh orang kaum musyrikin. Mereka tidak beribadah kepada Allah saja, tapi mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, padahal yang menjadikan mereka aman adalah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang mereka lupakan, maka Allah ingatkan. Allah mengingatkan mereka atas nikmat aman yang Allah berikan kepada mereka, agar mereka mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ankabut, kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhattafu an-nasu min haulihim." Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka, yaitu kota Mekah, menjadi tanah suci yang aman. Sementara manusia di sekitarnya terjadi perampokan, ya, pembunuhan. Beda dengan kota Mekah. Kota Mekah yang aman, yang tidak ada yang mengganggu di kota tersebut. Inilah nikmat yang luar biasa yang dilupakan oleh kaum musyrikin. Jadi, memang nikmat ini perlu kita ingat-ingat. Supaya kita tidak cepat terprovokasi mengikuti orang-orang yang membuat kerusuhan di tanah air. Tidak terprovokasi, karena kalau keamanan dicabut, kita akan kesulitan, ya. Kesulitan dalam segala hal. Nanti akan kita jelaskan. Baik. Para pemirsa, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat aman adalah nikmat yang sangat krusial, yang sangat urgen, ya. Dan sangat diperhatikan dalam syariat, dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah banyak sekali menyebut tentang nikmat aman dalam Al-Qur'an. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga banyak menyebutkan tentang nikmat aman dalam hadis-hadis. Saya akan sebutkan beberapa metode Allah untuk menjelaskan tentang nikmat keamanan, urgensinya nikmat keamanan. Di antara yang pertama, Allah menyebutkan tentang nikmat aman sebagai anugerah dari Allah kepada orang-orang Quraisy. Kita tahu surat Quraisy, li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy yang mereka bersafar di waktu musim dingin dan musim panas. Jadi mereka melakukan perjalanan di musim dingin ke bersafar, dan musim panas mereka pergi ke negeri Syam dan mereka pergi ke negeri Yaman untuk berdagang, dan ini kebiasaan orang-orang Quraisy. Sebagian ulama menyebutkan surat Quraisy ini adalah lanjutan dari surat Al-Fil tentang bagaimana Abraha yang ingin menghancurkan kota Mekah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surat Al-Fil yang kita semua alhamdulillah sudah menghafalnya, di mana Allah menyelamatkan orang-orang penduduk kota Mekah dengan mengirimkan burung-burung yang kemudian melemparkan batu yang membakar tentara bergajah dari pasukan Abraha. Setelah itu Allah berfirman, li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang Quraisy. Itu seakan-akan Allah berfirman, karena Allah telah menghancurkan Abraha dan tentaranya, maka kalian orang-orang Quraisy bisa melanjutkan kebiasaan kalian untuk bersafar di musim dingin dan musim panas ke negeri Syam dan negeri Yaman untuk berdagang, sehingga kalian bisa menjalankan aktivitas ekonomi kalian. Seandainya Abraha tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berhasil menaklukkan kota Makkah, maka kalian orang Quraisy tidak bisa melakukan apa-apa. Allah ingatkan tentang nikmat keamanan. Makanya di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf," yang telah menghilangkan rasa lapar dari kalian, dan telah wa amanahum min khauf, dan telah memberikan keamanan bagi kalian sehingga kalian tidak ditimpa dengan rasa ketakutan. Ini nikmat anugerah yang Allah ingatkan dalam Al-Quran. Bahkan Allah khususkan surat Quraisy, nikmat anugerah keamanan bagi orang-orang Quraisy. Ya. Contoh lagi seperti Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang nikmat aman. Perkataan Nabi Yusuf alaihissalam ketika orang tuanya datang dari Palestina menuju negeri Mesir, dan Yusuf alaihissalam menempati posisi sebagai bendaharawan Mesir. Maka Allah berfirman, "Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawayh wa qala adkhulu Misra insyaallahu aminin." Tatkala kedua orang tuanya datang, maka Yusuf kemudian mengayomi kedua orang tuanya. Yusuf berkata kepada kedua orang tuanya, "Udkhulu Misra insyaallahu amin." Silakan kalian berjalan di kota Mesir dalam kondisi aman. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku penguasa di kota Mesir. Nikmat. Makanya Yusuf katakan kepada kedua orang ini, nikmat kalian berdua wahai ayahanda dan ibunda bisa nyaman di kota Mesir, berjalan ke sana kemari dengan kondisi aman, adalah nikmat, ya, yang Allah anugerahkan kepada kalian. Demikian juga Allah sebut tentang kaum Saba. Dalam surat Saba Allah mengatakan, "Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin." Silakan kalian berjalan dari satu kota ke kota yang lainnya, siang hari maupun malam hari, aminin, dalam kondisi aman.
Ini menunjukkan bahwasanya nikmat aman adalah anugerah yang Allah khususkan ya bagi penduduk-penduduk negeri ya. Bagi Quraisy, bagi penduduk Mesir, bagi negeri Saba, nikmat yang Allah sebutkan secara khusus karena nikmat aman adalah nikmat nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, di antara metode Allah, Allah menyebutkan nikmat aman lebih dahulu daripada nikmat rizki. Datang dalam beberapa ayat. Di antaranya, ayat yang sudah kita sebutkan dalam surat Al-Qasas, awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai'. Bukankah kami telah menjadikan kota Mekah sebagai tanah yang aman? Baru setelah itu Allah sebutkan yang didatangkan kepadanya berbagai macam buah-buahan, rizki. Allah sebutkan tentang nikmat aman kota Mekah, baru Allah sebutkan tentang nikmat rizki. Karena memang nikmat aman lebih didahulukan daripada nikmat rezeki. Demikian juga doa Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap kota Mekah. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Tatkala Ibrahim berdoa, ya Allah, anugerahkan atau jadikanlah negeri kota Mekah ini sebagai kota yang aman dan berilah rezeki kepada penduduknya yang beriman. Subhanallah. Nabi Ibrahim minta aman dulu. Keamanan yang penting baru minta rezeki ya. Dan dalam Al-Quran banyak ayat-ayat seperti ini. Ya. Lihat kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi karena dia telah membunuh seorang dari pengikut Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa takut. Lari dari negeri Mesir pergi ke negeri Madian. Kata Allah, فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبَ. Maka Nabi Musa pun keluar dari Mesir dalam kondisi ketakutan. Khaifan yataraqqab. Ketakutan suatu waktu dia bisa ditangkap. Suatu waktu bencana bisa menimpanya. Hingga dia berjalan dari kota Mesir menuju Madian dalam kondisi ketakutan. Sampai akhirnya dia menolong dua orang wanita, mengambilkan air buat mereka. Dalam surat Al-Qasas, kisah yang ma'ruf. Akhirnya bapak dari dua orang wanita mengundangnya untuk makan. Ya. Kemudian setelah Nabi Musa duduk di depan ayah mereka, wa qassa alaihi al-qasas, maka dia pun bercerita tentang kisahnya. Maka ayah dari kedua wanita ini berkata, la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Jangan takut. Yang penting tenang dulu. Tenang baru makan. Tenang baru kerja. Tenang baru menikah. La takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Jangan kau takut wahai Musa, kau sudah selamat dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Itu benar, kalau kita enggak aman kita enggak bisa apa-apa ya. Seorang misalnya punya rumah kaya, punya rumah banyak, tapi dia enggak aman. Apa enaknya hidup seperti itu? Bayangkan dia punya mobil banyak, misalnya kita taruhlah di jalan-jalan Jakarta terjadi pertikaian, orang tembak-tembakan. Enggak berani orang keluar rumah, mau beli bensin takut, mau ke mall takut, mau ke toko takut. Siapa yang berani kalau tidak aman? Ada suara tembakan, enggak ada yang berani keluar. Enggak ada yang berani keluar ya. Tempat di suatu kampung di tanah air, beberapa waktu yang silam ada 3 ekor macan turun dari gunung. Sampai dibuat pengumuman jangan keluar rumah. Orang takut. Meskipun macan tidak kelihatan tapi takut, jangan-jangan macan di belakang, jangan-jangan. Kalau sudah rasa takut hilang, percuma kekayaan, percuma harta yang banyak. Percuma kesehatan, kalau takut percuma. Orang jangankan takut di luar, takut dalam rumahnya menderita. Seorang takut di dalam rumahnya takut takut diomelin suami, takut diomelin istri, enggak nyaman. Namanya orang takut tuh enggak enak. Ya. Maka nikmat keamanan, nikmat nyaman itu nikmat yang luar biasa. Tadi kita sudah sebutkan nikmat aman disebut dalam Al-Quran sebagai anugerah. Nikmat aman didahulukan penyebutannya sebelum nikmat rizki. Oleh karenanya di antara nikmat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bagi penghuni surga adalah nikmat aman. Allah sebutkan banyak kenikmatan di surga. Di antaranya nikmat keamanan. Allah berfirman tentang pada penghuni surga, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian dalam surga dengan keselamatan dan penuh keamanan. Makanya ciri khas penghuni surga adalah tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kalian dalam surga la khaufun 'alaikum, tidak ada ketakutan sama sekali dan tidak ada kesedihan sama sekali. Karena kalau orang takut berarti dia tidak di surga. Di surga tidak ada rasa takut. Nyaman, tentram, tidak ada kekhawatiran sedikit pun tidak ada. Itulah ciri penghuni surga. Di dunia ini yang menghilangkan kebahagiaan itu apa? Ketika kita ada khawatir. Rasa aman kita hilang. Rasa nyaman kita hilang. Berarti ada kebahagiaan yang dicabut.
Di surga enggak ada rasa tersebut. Orang masuk surga dengan penuh keamanan. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian dalam surga dengan keamanan tanpa ada kekhawatiran sedikit pun. Allah juga berfirman, wa hum fil ghurufati aminun. Mereka di ruang-ruang surga, di kamar-kamar surga aminun, dalam kondisi aman, ya. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Mereka dalam surga meminta buah-buahan yang mereka inginkan dalam kondisi aman. Dalam kondisi aman. Jadi nikmat ini nikmat yang luar biasa. Sampai di surga, di antara nikmat yang Allah berikan kepada penghuni surga adalah rasa aman. Kemudian juga di antara urgensinya nikmat aman, ketika Allah memberikan ujian kepada manusia, Allah sebutkan dahulu ujian yang lebih berat, yaitu ujian dihilangkan rasa aman, yaitu diberikan ketakutan. Baru kemudian dihilangkan rasa kenyang, diberikan kelaparan. Ujian rasa takut didahulukan daripada ujian kelaparan. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat." Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan dan sedikit kelaparan. Ketakutan didahulukan daripada kelaparan, karena orang lapar, dia lapar, oke, dia memang diuji. Tapi kalau rasa takut lebih ngeri, gelisah dada, jantung berdetak, tekanan darah berubah, pokoknya bahwasanya ketika dalam kondisi orang diuji dengan ketakutan lebih menderita daripada orang diuji dengan kelaparan, ya. Uji dengan kelaparan. Tapi di antara hal yang menunjukkan urgensinya keamanan, bahwasanya Nabi SAW menyebutkan nikmat aman didahulukan daripada nikmat kesehatan. Kalau kita tanya, mana yang lebih utama? Aman, sehat, rezeki. Yang paling utama adalah aman. Saya bilang percuma punya makanan banyak kalau ketakutan. Percuma sehat kalau ketakutan. Yang buat kita bahagia itu ketika ketakutan tidak ada. Itu yang buat seorang bahagia. Makanya dalam suatu hadis Rasulullah SAW mendahulukan nikmat keamanan sebelum nikmat sehat dan nikmat rezeki. Kata Nabi SAW, "Man asbaha aminan fi sirbihi." Siapa yang di pagi hari merasa aman di rumahnya, tidak takut, merasa aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi, kemudian tubuhnya sehat. Indahu ta'amu yaumihi, dan dia punya makanan untuk hari tersebut. Faka'annama hizat lahud dunya, seakan-akan dunia didatangkan kepada dia. Benar, kalau kita pagi hari aman, tidak ada yang kita khawatirkan, semua tentram, nyaman di pagi hari, itu kita bahagia. Badan sehat, makan ada, selesai. Inilah kebahagiaan dunia sudah dibawakan kepada kita di pagi hari. Tapi kalau kita bangun, benar, mobil banyak, rumah banyak, mungkin duit banyak, dolar banyak, rupiah banyak, tapi ketakutan, kekhawatiran, ada yang telepon, ada yang ganggu. Siapa yang bahagia hidup seperti itu? Ya. Baik, di antara urgensinya nikmat aman ini termasuk saya rasa sangat penting, bahwasanya banyak kemaslahatan tidak bisa kita raih tanpa adanya keamanan. Kalau nggak ada keamanan, kita nggak bisa macam-macam. Ya. Contoh, kita nggak bisa menjalankan aktivitas ekonomi. Kalau kita nggak aman, bagaimana ekonomi bisa berjalan? Terjadi perang misalnya, ekonomi rusak. Lihatlah negeri yang sedang bertempur, hancur, biaya perang banyak luar biasa. Ekonomi nggak jalan, bangkrut, dan macam-macam. Kita nggak usah bicara tentang amannya peperangan. Ketika terjadi corona saja, kita keluar nggak aman, susah kita menjalankan aktivitas ekonomi. Kenapa Karena keluar kita khawatir terkena penyakit dan bisa meninggal dunia. Apalagi kalau kondisi perang. Makanya kalau keamanan hilang, semua kemaslahatan sulit untuk dijalankan. Ya. Jangankan kemaslahatan duniawi, ekonomi, kemudian aktivitas keseharian, bahkan kemaslahatan agama pun tidak bisa kita jalankan. Makanya dalam syariat disebut ada namanya istilah salat khauf, ya. Salat khauf, salat yang di luar aturan yang biasa. Kenapa? Karena ada musuh mau menyerang. Bahkan yang lebih dari itu adalah salat dalam kondisi berjalan atau naik kendaraan. Kalau memang kondisi sudah menakutkan. Kata Allah, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian takut, maka salatlah dalam kondisi berjalan atau dalam kondisi naik kendaraan. Fa idza amintum, kalau kalian sudah aman baru beribadahlah sebagaimana biasanya. Lihatlah bagaimana haji. Kalau tidak aman, tidak bisa dikerjakan. Makanya di antara syarat haji adalah al-istita'ah. Al-istita'ah, kemampuan. Di antara makna kemampuan adalah aman di perjalanan. Kalau di jalan dikhawatirkan ada orang membunuh, terjadi pembunuhan, maka tidak wajib haji.
Kata Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi manusia wajib untuk berhaji bagi yang mampu. Di antara syarat kemampuan adalah amannya jalan. Sehingga kalau tidak ada keamanan, sulit untuk berhaji. Bahkan untuk memahami dakwah butuh keamanan. Orang kalau dengar dakwah dalam kondisi menakutkan, terdengar suara tembakan, dia sulit untuk mencerna apa yang dia dengar. Sehingga dakwah sulit berjalan ketika terjadi konflik, tidak ada keamanan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah thumma ablighu ma'manak. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seorang musyrik ingin mendengar firman Allah, ingin mendengar Al-Quran, maka amankanlah dia. Hatta yasma'a kalamullah, sampai dia bisa mendengar firman Allah dengan tenang sehingga dia bisa mencerna. Thumma ablighu ma'manak, kemudian kembalikan dia ke tempat yang aman. Orang musyrik, ya Allah sebutkan, kalau dia ingin dengar Al-Quran, suruh dia, amankan dia, bacakan Al-Quran, bisa mencerna. Tapi kalau dia lagi musim kondisi perang, sulit dia untuk mencerna. Mencerna. Oleh karenanya, lihat bagaimana kisah perjanjian Al-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriyah. Ketika Rasulullah SAW ingin umrah pada tahun 6 Hijriyah, kemudian dihalangi oleh orang Quraisy. Ketika itu Nabi berjalan kira-kira 1.500 orang. Kaum muslimin masih sedikit. Muslimin mungkin 3.000 orang secara total seluruhnya. Pasukan paling 2.000. Ketika itu Rasulullah SAW kemudian ingin umrah dengan bawa 1.500 atau 1.400 pasukan. Ternyata dihalangi oleh kaum musyrikin sehingga Nabi tidak bisa umrah pada tahun 6 Hijriyah. Kemudian akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian gencatan senjata, damai. Kaum muslimin, Rasulullah SAW sepakat dengan kaum musyrikin yang diwakili oleh Suhail bin Amr untuk sepakat 10 tahun kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy gencatan senjata. Tidak boleh berperang sama sekali. Boleh saling mengunjungi, tidak jadi masalah. Boleh berinteraksi, tidak boleh berperang selama 10 tahun. Akhirnya Rasulullah setuju. Kemudian terjadilah perjanjian damai tersebut. Selama 2 tahun. Kaum muslimin ada yang ke Mekah, kaum kafir ada yang ke Madinah. Terjadi interaksi. Sehingga pada tahun 8 Hijriah, ternyata kaum musyrikin Quraisy melakukan pengkhianatan. Ya, ketika Bani Bakar menyerang Khuza'ah, intinya terjadi pengkhianatan dan dibantu oleh orang Quraisy. Mereka mengangkat senjata untuk menyerang afiliasi dari kaum muslimin. Ketika mereka melanggar, akhirnya Rasulullah SAW menyiapkan pasukan untuk menyerang mereka. Tahu berapa pasukan yang Rasulullah bawa pada tahun 8 Hijriah? Itu sekitar 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Jumlahnya menjadi 10.000. Yang sebelumnya sekitar 2.000, bertambah 6.000 dalam waktu 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Lihat, kenapa betapa banyak orang masuk Islam? Karena ketika dalam kondisi nyaman. Terjadi interaksi langsung antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin, mereka saling bergaul, saling bersahabat, saling berinteraksi, saling mungkin jual beli. Sehingga orang-orang musyrikin bisa menerima Islam dengan tenang, dengan mencerna dengan baik, sehingga jumlah yang masuk Islam bertambah dengan cepat. Dalam waktu 2 tahun 6.000. Padahal Rasulullah SAW berdakwah di Mekah 13 tahun. Kemudian sampai tahun 6 Hijriah, itu 6 tahun. Jadi 13 tambah 6. 19 tahun jumlah kaum muslimin cuma 3.000-an. 19 tahun Rasulullah SAW berdakwah, jumlah cuma 13.000. Tapi dalam waktu tenang 2 tahun ketika perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata, melonjak kaum muslimin tambah 6.000 dalam waktu, atau bertambah 6.000 atau 7.000. 7.000 atau 8.000 dalam waktu 2 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya keamanan sangat penting. Bukan cuma untuk kemaslahatan dunia, bahkan kemaslahatan agama juga butuh keamanan, untuk haji, untuk salat, untuk dakwah. Allah berfirman, "Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufi min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum." Tidaklah beriman kepada Musa kecuali hanya segelintir anak-anak muda dalam kondisi takut akan kejahatan Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi Allah menyebutkan pengikut Fir'aun tidak banyak, pengikut Nabi Musa tidak banyak. Kenapa? Karena mereka mengurusi ketakutan, takut difitnah, takut disiksa oleh Fir'aun. Tapi setelah Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, ditenggelamkan Fir'aun dan bentang dalam Laut Merah, maka kemudian Bani Israel berkembang dengan cepat. Kenapa? Dalam kondisi aman. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bahwasanya nikmat aman adalah nikmat yang sangat urgent dalam kehidupan kita dalam segala hal. Seorang kalau tidak aman, jangankan di luar, dalam rumahnya tidak aman, dia tidak akan hidup bahagia.
Karenanya kita wajib untuk mensyukuri nikmat keamanan. Berikut ini ada beberapa hal-hal yang kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar bisa mewujudkan keamanan dan bisa mensyukuri keamanan. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwasanya Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keamanan. Tidak boleh seorang menakut-nakuti orang lain. Ya, dalam hadis kata Rasulullah SAW, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Enggak boleh. Meskipun bercanda enggak boleh. Nakut-nakutin, bikin berita menakutkan, bikin kekhawatiran, ini hukumnya haram. Tidak boleh. La ya'khudhanna ahadukum mata akhihi. Ya. Kata Rasulullah SAW, janganlah sekali-sekali seseorang mengambil barang temannya dan serius atau bercanda, enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh, misalnya ada dua orang lagi bersafar atau lagi di hotel, tahu-tahu temannya ngambil HP-nya diam-diam, ketika dia bangun dicari HP mana, dia kata, "Mana HP-ku mana?" Ah, ini enggak boleh. Enggak boleh seperti ini, hukumnya haram. Bercanda atau serius enggak boleh. Ya. Ada seorang di pinggir kolam kemudian ditolak kemudian ditarik lagi. Orang ketakutan, ini enggak boleh meskipun bercanda. Ya, apa istilah prank atau apa itu enggak boleh hukumnya. Buat orang ketakutan meskipun jadi bahan tertawaan, jadi bahan tontonan, tapi buat takut orang enggak boleh. Hukumnya haram. Islam melarang hal tersebut. Ya, kata Nabi, la ya'khudhanna ahadukum mata akhi la'iban wala jad, dan tidak boleh seorang mengambil barang temannya bermain-main, bercanda atau serius, tidak boleh, ya. Dan ini bukan hanya berlaku bagi sama kaum muslimin, secara umum. Tidak boleh seorang memberi ketakutan kepada non muslim. Ya, tidak boleh, ya. Kita tidak boleh menzalimi orang. Ya. Apalagi sampai pada tingkatan membunuh tanpa hak. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala man zalama mu'ahadan, ketahuilah siapa yang menzalimi orang non muslim, orang kafir. Aw yang taqasahu, atau mengurangi merendahkannya tanpa hak. Merendahkannya tanpa hak tidak boleh. Aw kallafahu fawqa taqatihi, atau membebani di luar kemampuannya, mentang-mentang orang non muslim ini kerja sama kita bebani kerjaan lebih daripada orang muslim yang lain, enggak boleh. Dia tidak mampu, kita bebani kerjaan. Aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin, atau mengambil hartanya tanpa ada keridhaannya, padahal dia kafir nih, non muslim. Fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, aku akan mendebat dia pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW melarang. Berbuat zalim tidak boleh, menakut-nakuti tidak boleh. Jangankan manusia, jangankan non muslim, hewan pun tidak boleh. Tidak boleh kita nakutin hewan. Kalau Anda ingin menyembelih, manfaatkan. Kemudian kita, sampai Rasulullah pernah menegur, misalnya ada burung, kemudian ambil anak-anaknya, burungnya datang ketakutan, tidak boleh, hukumnya haram. Tidak boleh. Hewan diprank ya. Hewan diprank. Anak-anaknya diambil, ibunya datang ketakutan, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau hewan tidak boleh dipermainkan, tidak boleh. Kalau mau ditangkap, mau disembelih, mau dimakan, manfaat silakan. Adapun permainkan hewan, bisa takut, ini tidak boleh hukumnya. Jangankan manusia, hewan pun dilarang untuk takut-takuti. Ini yang dijunjung oleh Islam. Oleh karenanya, ketika kita ingin menjaga nikmat aman dan mensyukurinya, maka ada beberapa poin. Yang pertama harus kita renungkan bahwasanya kita harus bersyukur dengan lisan dan hati maupun perbuatan, ya. Bersyukur, kita bilang alhamdulillah Allah telah memberikan nikmat kepada negeri ini. Alhamdulillah kita tidak seperti negeri-negeri yang lain yang hidup dalam suasana yang mencekam, dalam suasana dentuman-dentuman peluru, ya, bom dan yang lainnya, mengerikan, ya. Saya punya kenalan, dia bilang kami satu keluarga, ketika terjadi fitnah peperangan, dulu kami lebaran bareng-bareng, makan bareng. Ketika di peperangan, satu di negara mana, satu di negara mana, terpisah semuanya. Terpisah, kenapa? Peperangan. Memisahkan antara saudara, misalkan suami dan istri, harus meninggalkan kampung halaman, tidak menyenangkan. Kemaslahatan mau dikerjakan susah. Nikmat aman, nikmat yang luar biasa. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Allah telah memberikan nikmat aman kepada kita. Puluhan tahun kita merasakan kenikmatan. Kita harus jaga, ya, kenikmatan tersebut. Di antara hal yang bisa membuat kita untuk terwujudkan keamanan adalah dengan mewujudkan tauhid. Mewujudkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan dan mereka mendapat hidayah. Orang yang bertauhid dia akan merasa aman. Dia punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan seandainya timbul kekacauan di suatu negara, kalau dia bertauhid, insya Allah dia merasa aman. Allah akan berikan keamanan. Semakin kuat penyandarannya kepada Allah, semakin kuat tawakalnya kepada Allah, tidak bergantung kepada apapun, maka dia akan merasa aman. Contoh keamanan hilang dari orang buat bersyirik. Lihat orang berbuat syirik, dia pakai jimat. Dia nyamannya sama jimatnya. Kalau jimat nggak ada, dia gelisah. Lihat orang percaya sama dukun. Gelisah. Dukun datang ke rumahnya, dicek ada inilah, gelisah, hidup gelisah. Pikiran macam-macam. Bagaimana karena takut ini, takut anu, percaya sama dukun, akhirnya harus tidur pakai inilah, harus pakai bata lah. Susah. Dia laksanakan ritual-ritual yang buat dia gelisah. Ya. Kenapa percaya sama dukun? Ya. Jadi kalau orang bertauhid, tentram hatinya. Apapun terjadi, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. Jadi tauhid perlu untuk kenyamanan hati, keamanan hati. Ya. Perlu adanya tauhid. Seorang semakin berkuat tauhid, maka semakin hilang kekhawatiran dari hatinya. Di antara hal yang perlu kita perhatikan agar menjaga namanya keamanan, kita harus merasa bahwasanya keamanan adalah tanggung jawab bersama. Mas'uliyatul jami' kalau istilah bahasa Arab, pertanggungjawaban semua. Jadi keamanan itu bukan cuma petugas keamanan, ya, bukan pihak yang berwajib saja, bukan hanya tentara atau polisi yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, bukan cuma bupati atau gubernur atau presiden atau Pak RT atau Pak Lurah, enggak. Semua orang merasa bahwasanya keamanan adalah matlabun syar'i, adalah tujuan syariat. Ya, bahwasanya keamanan tujuan syariat. Syariat sangat tegas kalau ada orang yang bisa menghilangkan keamanan. Tahukah kita bahwasanya orang kalau melakukan begal, ya, melakukan hirab, merampok di tengah jalan, orang lewat dirampok, ini hukumnya dibunuh dalam Islam. Kenapa? Dia menghilangkan rasa aman. Dia merasa aman suatu kota, orang mulai situ takutan, di situ dibunuh dalam Islam, dibunuh. Kenapa? Karena dia mengganggu keamanan. Dia mengganggu apa? Keamanan. Ya. Jadi kita harus sadar bahwasanya keamanan adalah tanggung jawab bersama. Dari situ jangan sampai kita terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan atau suara-suara atau status-status yang bisa merusak keamanan. Kita kalau memberikan status yang membangun, yang bukan malah merusak keamanan, provokasi terjadi pertumpahan darah. Ya. Ini yang kita khawatirkan. Kalau sudah terjadi pertumpahan darah, tidak ada keamanan, maka repot ya. Ya, lihat terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini ada yang meninggal. Ya. Kasihan ya kalau sudah terjadi kekacauan, misalnya demonstrasi sudah berlebih-lebihan, yang berdemo sudah sampai malam, sudah kelaparan, yang berjaga juga sudah kelaparan. Ya, kita siapa yang bisa jaga? Kalau ada yang emosi. Ya. Ini kita jangan sampai ikut terprovokasi untuk menghilangkan keamanan dalam negeri tanah air kita. Sudah cukuplah kejadian 98 menjadi pelajaran bagi kita semua ya. Dampaknya sampai kita rasakan hingga saat ini. Ya, alhamdulillah bangsa Indonesia bangsa yang mudah memaafkan ya. Kita tidak seperti negara-negara lain yang kemudian terjadi demonstrasi kemudian sampai ya tidak berhenti sampai pertumpahan darah macam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tidak demikian. Tapi intinya jangan sampai kita ikut andil dalam menghilangkan atau mengganggu keamanan, meskipun sedikit, jangan. Keamanan adalah nikmat yang merupakan tuntutan syariat yang menjadi pertanggungjawaban seluruh kita. Kita di rumah mengajari anak-anak untuk menjaga keamanan, di kompleks untuk menjaga keamanan sebisa mungkin. Kemudian di antara usaha adalah menyebarkan pemahaman yang benar tentang Islam. Islam ini ada pemahaman yang keliru. Misalnya pemahaman takfir yang mudah mengkafirkan, pencucian otak, brainwash, kemudian bom sana, bom sini, tanpa ada aturan yang benar ya. Mengkafirkan sama kaum muslimin, mudah menumpahkan darah ya. Terprovokasi dengan provokasi yang salah ya, tuduhan. Ya, kalau kita belajar agama yang benar, kita tahu bahwasanya itu semua adalah kekeliruan ya. Semua adalah kekeliruan ya. Betapa banyak orang salah paham tentang jihad syar'i padahal tidak syar'i ya. Banyak orang menganggap membom membabi buta adalah jihad. Dan ini menghilangkan keamanan dan mengganggu ketentraman kaum muslimin ya. Ini juga memperingatkan pemikiran-pemikiran yang berbahaya ya, pemikiran Khawarij, pemikiran Mu'tazilah ya, yang mengharuskan untuk menggulingkan penguasa jika penguasa tersebut bukan orang yang adil. Tentunya
tidak adil menurut pandangan mereka, dan mereka mengatakan wajib kalau orang Khawarij pemerintah tersebut jadi kafir dan harus dibunuh. Kalau orang Mu'tazilah meskipun tidak kafir tapi harus digulingkan. Ini menanamkan kepada masyarakat untuk jiwa memberontak besar, ya. Dan memberontakan biasanya mendatangkan kerusakan. Oleh karenanya Islam melarang memberontak terhadap penguasa yang Muslim meskipun dia zalim. Ada cara-cara menasihati, ya, tanpa harus mengangkat senjata untuk pertumpahan darah karena efeknya lebih besar, lebih berbahaya. Dan terakhir yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah memberikan keamanan, ya. Di antaranya kalau melihat hilal kita berdoa Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalam wal islam. Ya Allah, munculkanlah hilal bagi kami, hilal tersebut dalam kondisi aman dan penuh keimanan, dalam kondisi selamat dan Islam, ya. Jadi itu doa yang kalau kita lihat hilal, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, munculkanlah hilal tersebut dalam kondisi aman. Kita ingin hilal muncul dalam kondisi negeri kita aman. Demikian juga doa zikir pagi petang yang setiap hari kita baca, ya. Di antaranya Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah auratku, wa amin rawati, dan amankanlah jiwaku, yaitu jauhkanlah jiwaku dari ketakutan, ya. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keamanan. Ini lupa berdoa, ya, untuk negeri ini, ya. Ketika bulan Ramadan terutama, ketika hajian, ya. Ketika di mimbar-mimbar Jumat, kita berdoa agar dianugerahkan keamanan bagi negeri yang kita cintai ini. Demikian Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Yang disampaikan, ya. Ini udah ada pertanyaan Ustaz untuk namanya di chat dulu, ya. Maaf untuk arahnya nanti yang kedua, ya Pak. Karena urutannya tadi ada chat dulu. Pertama, Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Yang pertama ada 2 pertanyaan Ustaz, ya. Ya, silakan. Hormat kepada bendera, ya, bendera Indonesia, karena kan juga besok 17 Agustus, ya. Jadi menanyakan itu. Terus yang kedua, bolehkah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan tanpa musik, karena yang bertanya lagu Indonesia Raya di Radio Roja tanpa musik berpolitik. Wa fika barakallah. Bendera adalah lambang dari suatu negara. Bendera ini, sampel bendera ini diraih bukan sembarangan. Kita bisa mengibarkan bendera ini dengan perjuangan tumpah darah dari nenek moyang kita, dari para pejuang yang mereka berkorban demi untuk meraih kemerdekaan. Jadi adalah lambang daripada suatu negara. Ini sudah merupakan tradisi sejak dahulu, ya. Bahkan di zaman Nabi SAW bendera juga adalah lambang suatu kekuasaan. Oleh karenanya ketika terjadi perang misalnya antara kaum muslimin dengan kaum kafirin, maka yang megang bendera harus orang-orang yang hebat. Tidak boleh orang sembarangan. Kenapa? Kalau bendera jatuh, maka mental mereka akan jatuh. Jadi bendera itu lambang sebenarnya, dia lambang daripada sesuatu, ya. Oleh karenanya di zaman perang tidak boleh memegang bendera sembarangan, karena pemegang bendera akan menjadi sasaran serangan. Karena begitu bendera jatuh, mental pasukan akan jatuh, ya, bukan karena meyakini bahwasanya bendera ini bisa melakukan apa, tidak. Tapi ini lambang. Ketika dia jatuh berarti kondisi sedang tidak baik, ya. Karena jagoannya jatuh, ya. Ini mempengaruhi. Oleh karenanya yang memegang bendera harus orang-orang hebat. Rasulullah SAW memilih orang tertentu yang memegang bendera. Oleh karenanya bendera kita melakukan penghormatan tidak jadi masalah, ya, sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para sahabat. Bukan kita meyakini benda ini adalah simbol. Sama seperti misalnya misalnya ada KTP misalnya KTP seorang pejabat, kemudian robek-robek di ludah-ludahin, tentunya kan ini tidak benar, karena ini lambang dari, bukan lambang, tapi dia, orang ini meskipun yang ludah cuma fotonya, meskipun yang bakar cuma fotonya, wajar dia marah, ya, karena apa namanya, itu adalah simbol dari orang tersebut. Maka bendera kita, bendera merah putih, adalah simbol dari tanah air yang merupakan hasil perjuangan para pejuang, dan kita boleh kita katakan notabene-nya rata-rata adalah orang Islam yang menyelamatkan atau memerdekakan negara dari penjajahan orang Belanda atau orang Inggris atau orang Jepang, ya. Alhamdulillah kita tidak jadi masalah. Seperti kita misalnya hormat kepada jenderal atau kepada atasan, jadi biasa sama. Ini juga lambang
Bagaimana ini lambang hidup, ini lambang mati. Bukan kita meyakini dia bermati, tidak. Dia adalah lambang dari para pejuang. Kita menunjukkan penghormatan. Jadi dia namanya syirik. Syirik itu kita meyakini sesuatu yang tidak bermanfaat. Siapa yang meyakini bendera ini bermanfaat? Jadi tidak ada manfaatnya bendera. Coba dia lambang. Kalau saya meyakini bendera ini bisa memberi manfaat kepada saya, ya itu baru mungkin. Kita meyakini suatu benda mati memberi manfaat seperti jimat, itu baru syirik. Jika tidak, maka tidak jadi masalah. Yang kedua mengenai masalah nyanyikan lagu Indonesia Raya, tentunya kita sudah sering bahas menurut 4 mazhab bahwasanya ijma musik tidak boleh. Adapun nyanyian tanpa musik maka tidak jadi masalah. Ya, seperti kita di tanah air kita ada lagu Indonesia Raya. Ya, kalau nyanyi tanpa musik tidak jadi masalah. Demikian juga di Arab Saudi juga ada mars. Ya, saya sering dengar kalau pagi-pagi mereka ada semacam upacara, kemudian mereka menyanyikan mars kerajaan Arab Saudi tanpa musik tentunya. Nah, saya dulu waktu kuliah, waktu SD di sana juga artinya menghafal mars tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Selanjutnya Pak Rehan silakan jika ingin bertanya. Jadi bertanya Pak Rehan, silakan di unmute mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Ustaz, kalau misalnya terlibat dengan sebuah kemaksiatan seperti riba, khamr, perzinahan, dan seterusnya itu bisa mempengaruhi keamanan suatu negeri. Apa enggak Ustaz, kalau misalnya sudah berhasil ditahan hal tersebut apakah membuat suatu negeri itu akan menjadi aman? Nah, terus yang kedua Ustaz, kalau misalnya laki-laki menikah dengan 2 orang perempuan sekaligus, tapi laki-laki tersebut baru tahu ternyata mereka ini 2 wanita ini ternyata sepupuan Ustaz. Nah itu haram atau enggak Ustaz? Itu aja. Ya. Yang pertama benar bahwasanya kemaksiatan adalah sumber hilangnya keamanan. Ya. Makanya kalau seorang menjalankan syariat Islam, syariat Allah, maka akan timbul keamanan yang luar biasa. Ya. Hukum hudud kalau ditegakkan, ya. Walakum fil qisasi hayatun, kata Allah, praktek kisos itu ada kehidupan. Karena kalau praktek kisos dikerjakan, orang akan takut. Misalnya yang membutakan orang, dia juga dibutain misalnya. Misalnya yang memukul gigi orang patah, dia juga giginya dipatahin. Yang bunuh orang, dia juga harus dibunuh. Maka orang akan melakukan kriminal, dia akan mikir 1000 kali. Karena dia tahu dia akan mendapatkan dampak yang sama atas perbuatannya. Jadi kalau dia mukul, berarti dia mukul dirinya sendiri. Karena dia akan mengalami apa yang sama. Ya. Demikian juga kata Umar, seandainya saya tahu ada satu orang dibunuh oleh satu kota, saya akan bunuh seluruhnya. Sehingga orang sulit untuk berkongsi untuk bunuh seorang. Karena semuanya akan kena. Kalau dalam Islam demikian, sehingga akan ada keamanan yang muncul. Orang yang korupsi misalnya, atau orang yang mencuri misalnya tangannya dipotong, ini orang tentunya tidak berani. Dia mencuri, dia mikir-mikir. Dan maksiat akan menimbulkan kehilangnya keamanan. Hanya zina, hubungan rumah tangga rusak. Orang istri tidak merasa aman dengan suaminya. Suami tidak merasa aman, istrinya selingkuh. Repot. Bagaimana kita hidup nyaman dalam rumah sementara istri bisa jadi berzina, suami bisa jadi berzina. Khamar demikian. Khamar menimbulkan pertikaian, menimbulkan perkelahian sampai seorang bunuh yang lain, maki yang lain. Mungkin orang mengatakan sudah biar senang-senang, kita dapat pemasukan dengan adanya khamar, tapi dampak dari itu lebih parah. Lebih parah dengan adanya maksiat tersebut, maka akan terjadi kriminal-kriminal yang ada. Belum narkoba dan yang lain. Banyak kriminal akibat narkoba, akibat khamar, akibat perjudian, banyak sekali. Banyak sekali. Broken home, rusaknya rumah tangga, kekacauan di kampung. Coba kalau semuanya rajin sholat, semua menjalankan agama dengan baik, aman. Tentram, aman. Ini suatu hal yang sangat logis yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Kenapa sih fulan terjadinya? Karena dia menipu, karena dia main judi, karena dia merampok, karena dia semuanya pelanggaran syariat. Semuanya pelanggaran hukum. Itu yang membuat terjadinya kemungkaran. Adapun menikah dengan 2 orang wanita, kalau sepupu tidak jadi masalah ya. Yang tidak boleh adalah seorang wanita dengan bibinya atau seorang wanita dengan saudaranya, saudara sekandung atau saudara seibu atau saudara seayah. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau sepupu wanita dengan sepupunya, saya tidak tahu larangan akan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bagi pertanyaan sudah cukup
Silakan Mas Hendra ya, yang sudah naik tangan. Itu Assalamualaikum. terkait dengan tema hari ini yang taman negeri yang terlupakan ya. Jadi saya sekilas gambar dengan Surya Ustaz. Jadi kalau melihat sejarah itu Surya itu kenapa sampai sekarang itu saya baca literasi itu karena memang asal usulnya itu memang berawal dari pemilu Ustaz ya. Pemilu itu namun di sana mayoritas kan Muslim ya, Muslim Sunni ya. Dan ada pemilu, tapi ulama di sana menyebutkan pemilu yang dekat pemilu haram gitu. Otomatis mayoritas Muslim Sunni itu tidak ingin pemilu. Akhirnya kondisi tersebut dimanfaatkan oleh orang Syiah, ya. Hingga orang Syiah menang pemilu dengan hasil gitu. Itu hancurlah berbuat negara Syiah saat ini. Dan pertanyaan adalah bagaimana kita nyikapin kondisi tersebut Ustaz? Apakah memang pemilu itu tidak boleh? Kita harus ngikutin ulama gitu. Sementara kodarulahnya kita yang saat ini di sini Zoom hadir atau hadirnya adalah tinggal di negara yang bersifat demokrasi dan harus mengikuti pemilu untuk pemimpin negeri ini. Oh ya, pemilu sudah difatwakan oleh banyak ulama ya. Maksudnya pemilu dia masuk dalam kaidah irtikabu akhafid dararain, yaitu menempuh kemudaratan yang lebih ringan ya. Kalau ada dua calon yang dua-duanya tidak ideal ya, karena sulit cari pemimpin ideal, susah ya. Orang yang taat tapi dia pakar politik, dia pakar ekonomi, dia jago bahasa Inggris, ini sulit zaman sekarang. Ya. Hingga tidak sulit ditemukan penguasa yang benar-benar ideal, yang pakar segalanya seperti zaman dahulu ya. Jadi kalau ketika dua pemimpin yang dua-duanya, kita pilih yang terbaik di antara mereka. Terbaik di antara mereka untuk mengurangi kemudaratan, karena pasti ada kekurangan dia menimbulkan kemudaratan, tapi kita pilih yang paling ringan. Ini kaidah dalam usul fikih, banyak dibahas, menempuh kemudaratan yang lebih ringan dengan memilih pemimpin yang terbaik di antara yang ada. Bahkan seperti saudara-saudara kita di Amerika misalnya, saya hadir sendiri waktu sebagian ulama ditanya di Masjid Nabawi, maka dia menjawab pilih yang lebih condong kepada kaum muslimin, yang membela kaum muslimin, pilih ya. Dan karena itu menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Kalau kita tidak tahu mana yang baik, bingung, kita nggak tahu si A, si B yang baik, nggak usah milih. Kalau nggak tahu ya, kalau tahu berdasarkan informasi yang sampai kepada kita bisa tahu, maka kita pilih. Kalau kita nggak tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak menilai kemampuan kita. Fattaqullaha masata'tum, bertakwa semampunya. Kita nggak tahu mana yang baik, mana yang lebih baik, kita nggak tahu, ya sudah nggak usah milih ya. Tapi mengatakan pemilu haram, memang ada sebagian pendapat ulama, tapi yang lebih kuat bahwasanya diperbolehkan dengan syarat diketahui mana yang lebih baik di antara keduanya. Semuanya tentunya dengan dhon, dengan persangkaan, bukan suatu yang pasti, tapi menurut informasi yang masuk dengan persangkaan, maka itu tidak jadi masalah kita milih mana yang menurut kita lebih baik ya. Adapun persangkaan boleh diamalkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, in dhanna an yuqima hududallah ya, seperti ketika Allah mengatakan dalam masalah perceraian, boleh menerima fidyah dari khulu jika suami istri menyangka bahwasanya mereka Allah yuqima hududallah, mereka tidak mampu untuk menjalankan tugas suami istri. Ketika mereka menyangka tidak bakalan mampu menjalankan tugas suami istri, maka mereka bisa melakukan proses khulu. Di situ Allah mengatakan in dhanna, mereka menyangka. Sama seperti masalah pemilu, kita menggunakan persangkaan yang kuat. Menurut saya ini lebih baik daripada ini. Kita boleh memilih untuk meminimalkan kemudaratan dengan milih yang terbaik di antara yang keduanya. Allah alam bisawab. Yang kedua, satu pertanyaan tadi ya? Satu aja, silakan. Ada? Satu ya, saya sudah cukup ya tadi. Ini terakhir ya Ustaz ya? Ya. Jadi pertanyaannya di via chat. Assalamualaikum Ustaz, kenapa saudara-saudara kita di Palestina tidak berhijrah? Bagaimana Rasulullah hijrah pindah ke tempat yang aman dan bisa beribadah juga hidup yang tenang? Maka wajib juga bagi kita kalau mendapatkan hal demikian untuk berhijrah juga gitu. Allah alam, saya tidak tahu persis tentang kondisi di sana ya. Tentu yang saya tahu mereka dalam kondisi sulit, dalam kondisi tertindas ya. Kita hendaknya membantu mereka. Dan sekarang masalah hijrah tidak semudah yang kita bayangkan ya. Kalau zaman dulu tinggal berangkat pindah, sekarang ada urusan paspor, negara belum tentu nerima, macam-macam lah. Urusannya tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi saya tidak tahu persis mana yang terbaik bagi mereka, bertahan atau berhijrah.
tentunya itu butuh penelitian lebih dalam tentang kondisi mereka dan saya bukan bidangnya akan hal tersebut. Ya, bukannya sekedar berita-berita dengar ya. Tapi kalau memang kondisi membuat mereka bisa terpuruk, mereka boleh-boleh saja berhijrah. Tapi kita nggak tahu kondisi yang sesungguhnya. Kondisi yang sesungguhnya bagaimana? Kita alhamdulillah di tanah air kita nyaman, beribadah nyaman. Kalau ada gangguan sedikit aja, ringan ya. Bisa kita tidak ada sampai hal-hal yang mengerikan ya. Ringan alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa sekolah dengan nyaman, bisa berdakwah dengan nyaman, bisa sholat dengan nyaman. Alhamdulillah. Adapun gangguan kecil, semua dimanapun ada pasti ada gangguan. Nggak perlu kita berhijrah kalau di sini. Sebagian orang mengatakan kita harus berhijrah di Indonesia. Hijrahnya kemana? Hijrahnya ke Australia. Hijrah ke Australia. Hijrah ke Australia. Ini kenyataan. Saya bicara nyata. Tidak mau tinggal di Indonesia, merasa Indonesia negara taugut misalnya atau apa. Kemudian dia berhijrah kemana? Hijrah ke Australia. Atau hijrah ke negara kafir atau ke Kanada atau ke yang lainnya. Dia bilang tidak perlu, kita tidak ada yang sempurna ya. Kita sebahu membahu untuk memperbaiki negeri yang kita cintai kepada yang lebih baik ya. Dari sisi agama, dari sisi politik, semuanya kita saling bahu membahu, menjaga keamanan dan saling bahu-bahu untuk terus menuju pada yang lebih baik untuk negeri yang kita cintai. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya sampaikan. Kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.